Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakkan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Walaupun badai Tuhan merintangi hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat petang Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan pada saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa sebelum memulai kita belajar firman Tuhan. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh ada dan kami boleh ada kesempatan untuk boleh belajar kepada firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami, Tuhan selidiki kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berguna, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, taat dan setia melakukan kehendak Bapa, itulah yang terbaik. Taat dan setia melakukan kehendak Bapa, itu yang terbaik. Mari kita buka sebagai ayat bacaan kita di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk kita melakukan segenap perintah Tuhan. Mulai kapan? Bukan hanya kemarin, tetapi mulai hari ini. Jadi ukuran kita adalah jangan senantiasa kita melihat masa lalu kita, tetapi mulailah hari ini. Masa lalu mungkin kita bisa berhasil, masa lalu mungkin ada yang gagal, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tuhan memperhitungkan hari ini harus lebih baik. Hari ini harus turut dengan firman Tuhan. Hari ini harus kita taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita melakukan Tuhan tidak memperhitungkan. Mungkin kita orang yang tidak berkenan. Dahulu kita orang yang hidup di dalam dosa. Hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat pertobatanmu pada hari ini. Seperti Tuhan menegur pada ayat kita ini yang kita baca. Tuhan menegur bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Bangsa yang menjadi biji mata Allah. Bangsa yang menjadi pilihan Allah. Bagaimana rencana Tuhan, baik itu rencana keselamatan bagi dunia ini, umat manusia dan alam semesta, itu dibebankan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel kita tahu hidup tidak teratur, hidup dengan congkak, hidup dengan tegar tengkuk. Selalu mereka gagal. Ketika Tuhan ajarkan mereka untuk menjadi bangsa yang diperbudak di Mesir, mereka hidup lama di Mesir sebagai budak. Mereka menikmati semuanya. Mereka justru bukan bertobat, tetapi mereka justru mengikuti Allah-Allah yang lain. Nah, saudara, ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karenalah itulah bahwa Allah memakai Musa untuk membawa bangsa Israel supaya untuk memurnikan bangsa Israel dari budaya-budaya atau pengaruh penyembahan yang lain dari bangsa-bangsa yang lain. Maka bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju
tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya apa? Mereka mandiri. Supaya bangsa Israel ini benar-benar menjadi bangsa pilihan Allah, berdiri di kaki sendiri, memiliki iman yang kokoh, memiliki pengiringan yang sungguh kepada Tuhan, tidak tercemari oleh lingkungan, tidak tercemari oleh pengaruh-pengaruh budaya, tidak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi kita lihat di dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, tidak sampai kepada tanah yang dijanjikan, itu Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Israel belum sesuai dengan apa yang menjadi standar hidup di hadapan Tuhan. Bangsa Israel belum menjadi orang yang istimewa lagi di hadapan Tuhan. Bangsa Israel belum mencapai apa yang menjadi ekspektasi Tuhan. Bagaimana rencana dan tujuan Allah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah belum tercapai. Oleh karena itulah Allah ingin membentuk karakter, membentuk keimanan bangsa Israel supaya benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka di padang gurun justru masih teringat masa lalunya ketika di Mesir. Mereka senantiasa mengeluh, marah, dan hidup dengan ketidakteraturan. Oleh sebab itu Allah memberikan 10 perintah kepada lewat Musa yang disebut dengan Dasatita. Nah saudara, ketika kita membaca di dalam Dasatita, di mana Allah memberikan 10 perintah kepada Musa, di situ tercantum bagaimana kondisi keadaan bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22, di situ dengan jelas bagaimana Allah memberikan kepada mereka tentang apa? Dasatita itu. Bagaimana kalau saya sebut di dalam pasal 7 dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah kondisi bangsa Israel, bagaimana dia mencari Allah-Allah lain. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang tidak mau dinomorduakan. Allah kita adalah Allah yang hanya satu-satunya. Inilah keyakinan yang sungguh-sungguh ditekankan kepada kita semua, yaitu hanya ada satu Allah, monoteisme. Tetapi bangsa Israel, dia percaya Allah, tetapi dia mencari Allah di dalam bentuk-bentuk yang lain. Karena dia berapa lama hidup di dalam Mesir, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh keyakinan, sehingga di dalam perjalanan itu belum dilepaskan. Masa lalunya masih melekat di dalam bangsa Israel. Kemudian kalau kita melihat di dalam pasal ayat yang ke-8 juga, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai siapapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita melihat mereka juga membentuk patung-patung. Mereka membentuk suatu benda-benda untuk disembah. Mereka percaya Allah, tapi Allah dalam bentuk apa? Mereka mencari bentuk-bentuk yang lain, patung. Padahal kalau kita lihat Allah, kita bisa merasakan, mungkin kita bisa berhadapan muka dengan Allah dalam suatu bentuk, tetapi Allah menyatakan dirinya lewat perbuatan-perbuatan kepada kita. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari kita sadari. Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya tentang 10 perintah Allah, maka kalau kita kategorikan ada 2 hal. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama, vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama kita. Ini kondisi karena bangsa Israel tidak menghormati Allahnya. Bangsa Israel tidak memposisikan Allah untuk segala-galanya, tetapi masih mencari yang lain. Dan bangsa Israel di dalam kehidupannya tidak menghargai sesama. Mereka berzina, mereka membunuh, mereka memperebutkan sesuatu, bahkan menginginkan milik orang lain, saudaranya sendiri. Dan ini sehingga Allah memberikan 10 perintah Allah kepada lewat Musa untuk ditaati oleh bangsa Israel. Nah, 10 perintah Allah inilah yang menjadi ketetapan, menjadi suatu peraturan. Ketika engkau melanggar, maka itu dosa. Ketika engkau tidak taat pada 10 perintah Allah ini, maka hidupmu tidak berkenan. Dan upah dosa adalah
maut. Jadi adanya peraturan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya satu, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar adalah sesuai dengan ketetapan, yang tidak sesuai dengan ketetapan itu salah. Kalau kita melanggar ketetapan, maka itu dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah mari kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu menjadi suatu teguran untuk kita untuk memperbaiki diri. Yang pertama, apa yang harus kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah tujuan daripada kehendak Bapa. Apa sih tujuan kehendak Bapa itu untuk bagi kita semua? Yang pertama adalah apa? Di ayat yang kedua dalam ayat bacaan kita dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah, dengan maksud, inilah tujuan kehendak Tuhan ketika kita dibawa dalam padang belantara, kita dibawa dalam situasi kondisi, mungkin kita ada suatu penderitaan, mungkin ada kegagalan, mungkin apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Kalau kita pahami, kita merenung, dan kita duduk di kaki Tuhan untuk berdoa, ada rencana apa yang Tuhan inginkan. Belajar dari peristiwa bangsa Israel, yang pertama adalah untuk, perhatikan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi ada tujuan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita memahami bahwa segala peristiwa, ya, kalau kita belajar dari dalam ayat Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Allah turut bekerja. Jadi setiap persoalan, masalah yang kita hadapi, apapun yang sedang kita hadapi ini, itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Yang pertama, untuk merendahkan hati kita. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita merasa diri kita mampu. Sadar atau tidak sadar, dan mungkin kita lupa diri. Kita seringkali merasa diri kita ini hebat. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita lupa bahwa kita ini merasa kita sudah pintar, kita sudah kuat. Padahal kita lihat hidup kita itu seperti apa. Manusia yang terbatas. Kita bisa hidup, kita bisa melakukan semuanya, itu karena kasih karunia. Kita bisa berhasil, itu karena campur tangan Tuhan. Ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita bisa menikmati segala apa yang kita ada di dunia ini, kita rasakan semua ini. Kita bisa punya keluarga, kita bisa punya istri yang baik, istri yang cantik, anak-anak yang hebat, dan kita mungkin bisa memiliki pekerjaan karir yang bagus. Ingat, itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena apa? Karena Tuhan. Oleh karena itulah rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan hati di kaki Tuhan, maka semuanya, apapun yang kita alami, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Rasa bersyukur kita akan utamakan. Rasa bersyukur akan kita bisa bicarakan, kita ungkapkan kepada Tuhan jika kita rendah di hadapan Tuhan. Berkat berapapun yang kita nikmati, jika kita merendahkan hati di kaki Tuhan, maka kita akan mensyukurinya. Tetapi ketika kita merasa diri kita tinggi, berkat kita, apa yang kita dapatkan masih di bawah, maka kita tidak bisa bersyukur. Itu kita katakan gagal. Ketika kita merendahkan hati di kaki Tuhan, maka kita akan selalu berkata, di dalam hidupku tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan tidak memberikan rencana yang gagal untuk kita. Tetapi kegagalan yang kita peroleh karena apa? Karena kita memasang target. Kita sudah meninggikan hati kita, meninggikan keinginan kita, sehingga ketika ekspektasi kita yang sudah kita tetapkan dan perjalanan hidup kita yang telah kita lalui ini, yang kita jalani, tidak sesuai dengan ekspektasi atau target yang kita sudah tetapkan, maka kita berkata, aku gagal. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kegagalan. Saya teringat dengan ucapan dalam sebuah buku yang ditulis oleh almarhum founder gembala kita, Pendeta Ishak Liu Santoso. Begitu luar biasa ketika kita mempelajari bukunya. Ketika ada seorang jemaat bertanya kepada Om Ishak, ditanya, Om, di dalam pelayanan Om selama ini,
Apakah Om pernah gagal di dalam pelayanan? Jawaban Om Ishak yang luar biasa adalah dia katakan, di dalam pelayanan, Om tidak pernah merasa gagal. Kenapa Om gak merasa gagal? Karena ada Tuhan bersamaku. Saudara, kegagalan yang kita mungkin inginkan, yang kita alami, mungkin kita sudah dapatkan, kita merasa gagal. Karena kita punya ekspektasi. Kita sudah memberikan target. Dan kita tidak mau merendahkan hati kita. Tetapi ketika kita merendahkan hati kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hadapi, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Semuanya hanyalah kasih karunia daripada Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Keberhasilanku pada masa lalu itu adalah sampah. Itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena hidup kita hari demi hari adalah melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu kita lakukan terbaik. Terus menerus. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik lagi. Karena setiap hari, mengapa kita tiap pagi bangun pagi dan kita berdoa? Kita ingin menangkap kehendak Tuhan apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Ibu bapak, duduk di kaki Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita menerima rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari hari ini, lakukan segenap perintah Tuhan dengan taat dan setia. Maka engkau akan mendapatkan apa yang jadi bagianmu. Yang kedua, firman Tuhan katakan tujuan daripada kehendak Tuhan, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kedua adalah untuk mengetahui motif hati kita, saudara. Yang pertama untuk merendahkan hati kita, yang kedua motif hati kita bagaimana, motivasi kita. Sehingga kita bisa membedakan motivasi kita itu benar atau tidak, dan itu Tuhan izinkan terjadi. Kita mungkin ke gereja, kita memberi persembahan, kita memberikan perpuluhan, mau mengembalikan perpuluhan, kita melayani semuanya. Tetapi seringkali kenapa kita merasa kita belum berhasil? Kenapa hidupku demikian terus? Karena motivasi kita, ketika kita memberi, ketika kita mengembalikan perpuluhan, tujuan kita mungkin supaya aku diberkati kembali. Seperti memancing, saudara. Saudara, ada beberapa orang, ketika saya berjumpai mereka, dia ketika untuk membayar perpuluhan, hitung-hitungan perpuluhan. Saudara, perpuluhan bukan dihitung-hitung. Perpuluhan adalah kewajiban kita untuk mengembalikannya. Kita memberikan persembahan, kita hitung-hitung juga. Harus begini, supaya begini, supaya tujuan, supaya dilihat oleh orang. Ketika dia beribadah, memberikan korban, tapi ingat, yang di belakang kita, saudara kita pelitnya luar biasa. Di gereja menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sampai menangis-nangis, loncat-loncat, tetapi keluar dari gereja, sudah hidupnya berubah lagi. Motif hati. Ada suatu perumpamaan dalam Injil Markus, yaitu tentang apa? Tentang tanah. Tentang hal yang menabur. Ada yang ditabur dalam batu, ada yang menabur di semak-semak, ada yang menabur di dalam tanah yang baik. Saudara, ketika kita melihat benih itu ditabur di tanah yang baik, kita bisa melihat ada beberapa ketika ditabur dan bertumbuh menghasilkan buah, ternyata buahnya beda. Ada yang 30, ada yang 50, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara, kenapa berbeda 30, 60, bahkan 100? Kenapa berbeda buahnya? Tanahnya sama, tetapi buahnya berbeda. Itu menyatakan berbicara hati kita. Motif hati kita itu bagaimana ketika kita beribadah di tempat yang sama, di gereja yang sama, ditaburi benih firman Tuhan dari pembicara pengkhotbah yang sama, kemudian kita didoakan dengan yang sama, semuanya sama, tetapi hasilnya berbeda. Karena motifnya yang berbeda, hati kita yang berbeda. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selidikilah hati kita terus-menerus, supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kita terus-menerus, supaya apa? Motivasi kita benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Karena berbicara motif, berbicara hati, yang tahu siapa? Diri saya, ibu bapak, semuanya
dan Tuhan pribadi. Orang lain tidak tahu, tapi diri kita masing-masing dengan Tuhan yang tahu. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada kehendak Tuhan adalah satu, merendahkan hati kita. Yang kedua adalah untuk menguji, mengetahui motivasi kita di dalam Tuhan. Dan Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ingat, seringkali masalah yang ada dan yang kita hadapi karena kurangnya komunikasi dan ketidakmengertian kita. Permasalahan kita dengan sesama, permasalahan kita dengan orang lain, ataupun dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengerti. Kita merasa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tuhan sangat-sangat peduli. Persoalannya adalah relasi kita. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak maunya Tuhan untuk hidup kita. Dan inilah yang harus menjadi PR kita. Selidikilah kita, duduk di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita benar di hadapan Tuhan, dan kita bisa menangkap apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita berbicara, ada proses dalam hidup kita. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, melakukan kehendak Bapa, dan itu menjadikan kita indah pada waktunya dan keberhasilan, maka ada proses yang harus kita jalani. Tanpa proses, kita tidak bisa mengerti. Tidak ada sesuatu yang instan. Tuhan ingin membentuk kita. Seperti kita selalu memuji Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakanlah selalu. Hidup kita akan menuju kepada kesempurnaan. Saat ini kita belum sempurna, tetapi sedang menuju kesempurnaan di mana Tuhan bentuk kita. Buka hati kita, buka pikiran kita, lepaskan diri kita kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Tuhan biarlah membentuk kita seperti bejana tanah liat, sesuka hati Tuhan membentuk kita untuk menjadi suatu barang benda yang indah, berharga dan mahal. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai ingat kita berjalan di dalam kehendak Tuhan itu akan indah bagi kita. Keterbatasan manusia yaitu tidak dapat menyelami rencana dan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadikan harus kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, supaya bisa menuntun kita, memampukan kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjalani proses Tuhan, dan kita akan sampai kepada waktunya Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, buka hati untuk Tuhan tinggal. Roh Kudus memenuhi hidup kita sehingga kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga bisa berbuah maksimal 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah, dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan, rumah tangga yang senantiasa mesbah Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan apa yang dikerjakan mereka boleh menjadikan berhasil. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat berikan kelegaan untuk mereka semua. Tuhan sertai mereka dalam segala aktivitas mereka, sehingga boleh senantiasa hidup di dalam kasih karunia, melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ibu Bapak dan Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa di kerajaan surga, keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapak sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Amin.